Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmarini, NPM 181100333. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pembelajaran Matematika SDMI. Soal pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Jadi hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik yaitu guru harus menekankan peserta didik pada sumber belajar agar siswa itu lebih aktif lagi. Dan hendaknya harus dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Nah, dalam mengajukan masalah kontekstual tersebut, peserta didik itu dibimbing untuk mengetahui konsep, fakta, operasi, dan prinsip. Misalnya seperti fakta yang diungkap dalam tulisan simbol seperti ini. Kita menuliskan hanya simbol seperti ini. Nah, otomatis peserta didik akan membayangkan bilangan 2. Atau simbol seperti ini, dituliskan seperti ini, 2 ditambah 2. Nah, peserta didik akan langsung otomatis berpikir bilangan 2 ditambah 2. Soal nomor 2 yaitu model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk merangsang berpikir tingkat tinggi untuk siswa yaitu yang pertama, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya dengan tema penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama. Lalu memberikan tanya jawab jika ada yang kurang dipahami dari materi tersebut. Lalu guru juga memberikan motivasi, yaitu berupa permasalahan. Contohnya seperti soal ibu memberikan 3 buah apel kepada Budi dan Ani, tetapi dibagikan sama rata. Nah, jadi berapa bagian yang mereka dapatkan? Yang kedua yaitu guru membuat kelompok terdiri dari 4 atau sampai 5 anggota per kelompoknya dan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan oleh siswa. Lalu guru membimbing kelompok dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir menurut cara masing-masing. Selanjutnya siswa menampilkan hasil karyanya yaitu berupa mempresentasikan lembar jawaban tersebut di depan kelas. Yang terakhir, guru dan siswa memberikan kesimpulan dari materi tersebut seperti bagaimana cara menentukan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Yang terakhir, guru dan siswa memberikan kesimpulan berupa materi tersebut. Tadi materinya yaitu tentang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, itu jadi kita mencari bagaimana cara mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Soal ketiga yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah. Pembelajaran yang mengkaitkan PMRI di kelas rendah, yaitu contohnya guru memberikan penjelasan konkret atau real kepada muridnya. PMRI itu sendiri yaitu beradaptasi dari hal-hal yang real atau yang telah dialami siswa tersebut untuk menekankan keterampilan berproses berpikir siswa. Misalnya seperti guru memberikan 1 pena kepada anak murid A, lalu guru memberikan lagi 2 kepada anak murid A tersebut. Nah, guru akan bertanya berapakah banyak pena yang diterima oleh anak murid tersebut. Nah, itu adalah contoh konkret atau contoh nyata yang dapat dipahami atau mudah dipahami kepada peserta didik tersebut. Soal keempat yaitu buatlah lagu guna mengenalkan bilangan kardinal dan ordinal. Berikut adalah sebuah lagu untuk mengenalkan kepada peserta didik apa itu bilangan ordinal dan kardinal. Angka 1 seperti sebuah penggaris, angka 2 seperti angsa putih, angka 3 seperti burung terbang. Itulah kardinal menyatakan jumlah. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, kelima, dan keenam. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan. Itulah ordinal suatu urutan. Itulah contoh nyanyian untuk mengenalkan bilangan ordinal dan kardinal kepada anak murid. Soal kelima, buatlah konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan penjumlahan, pembagian, dan juga perkalian khususnya di kelas rendah.
Contoh soal yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan dari 3 bunga ditambah 2 bunga yaitu 5 bunga. Penjumlahan tersebut adalah penggabungan dari seluruh bunga tersebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunga. Nah, contoh soal pembagian. Di sini ada 8 buah jambu keseluruhannya. Lalu dibagikan kepada Budi dan Desi dengan sama banyak. Berarti Desi mendapatkan 4 buah jambu dan Budi mendapatkan 4 buah jambu karena sama banyak. Jadi Budi mendapatkan 4 buah jambu dan Desi juga mendapatkan 4 buah jambu dengan sama banyak. Berikutnya contoh perkalian. Perkalian di sini ada 3 buah jambu dikali 2 buah jambu. 3 buah jambu dikali 2 buah jambu. Nah, yang 3 buah jambu diibaratkan A dan yang 2 buah jambu diibaratkan B. Jadi, bagaimana perkaliannya? Jadi 2-nya itu ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 6.